Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar setia BSJD yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama saya Pikaris Niki Senadiandra yang melayani di Resort GKM Murung Pudak akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga yang ke-15 dengan perikop faedah dari menuntut hikmat. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah situasi. Suatu hari ada tamu penting yang berkunjung ke rumah kita. Dalam menyambut kedatangannya, tentu kita ingin memberikan kesan yang baik. Dalam memberikan kesan yang baik, kita pun ingin menyajikan sesuatu untuk diberikan kepada tamu tersebut. Akhirnya kita memutuskan untuk menyajikan sebuah minuman. Sesampainya kita di dapur, kita melihat ada 2 gelas. Gelas pertama terlihat kotor, sementara gelas kedua terlihat sangat bersih. Sekarang bayangkan jika kita menyajikan minuman dengan gelas yang kotor, tentu tamu akan merasa tidak dihargai kedatangannya. Bahkan mungkin enggan untuk kembali bertamu ke tempat kita. Sebaliknya, jika kita menyajikan minuman dengan gelas yang bersih, tentu tamu akan merasa senang, sangat dihargai dan disambut dengan baik. Jika hidup kita adalah minuman yang akan disajikan kepada tamu penting, gelas manakah yang akan kita pilih? Gelas yang kotor atau gelas yang bersih? Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-9 hingga yang ke-15 dikatakan bahwa orang yang berhikmat akan memahami mana jalan yang baik. Jalan yang baik adalah hidup di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, dan dipelihara oleh kebijaksanaan. Orang yang hidup dengan memilih jalan yang baik akan menghindari jalan yang salah, juga menghindari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jahat. Jalan yang salah dapat menyesatkan hati manusia dan menjauhkan seorang dari hadirat Tuhan. Apabila seseorang bersikeras untuk memilih jalan yang salah, maka kehidupannya seperti berada di jalan yang berliku, penuh dengan kesesatan dan membuatnya menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, jalan yang salah pada akhirnya akan menuntun manusia pada kebinasaan. Sama halnya seperti minuman yang disajikan dengan gelas yang kotor. Meskipun air yang disajikan tampak segar, gelas yang kotor akan membuat air menjadi tidak layak untuk diminum. Demikian dengan manusia yang memilih hidup di jalan yang salah. Tentu hidupnya penuh dengan dosa, sebagaimana hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Sahabat BSJD yang terkasih, sebagai orang percaya, kita senantiasa perlu berjaga-jaga. Sebab tidak semua orang memilih hidup di jalan yang benar dan hidup dengan hikmat. Ada yang memilih untuk hidup di jalan yang salah. Karena itu, kita terus diingatkan bahwa hikmat Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, membersihkan diri kita dari dosa, membentuk pribadi kita menjadi orang yang memiliki hikmat Tuhan, dan menjadi teladan hikmat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya juga kita memilih untuk menyajikan minuman di gelas yang bersih. Tentu bukan hanya untuk menyenangkan tamu, tetapi juga memberi rasa aman dan kepercayaan bagi tamu terhadap kita. Demikianlah hidup di dalam hikmat Tuhan. Tentu hidup kita akan membawa pengaruh yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu,
Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan jawaban dari kedua pertanyaan ini. Sejauh ini, apakah hidup kita seperti gelas yang bersih, siap menjadi teladan hikmat Tuhan bagi orang lain? Atau apakah hidup kita seperti gelas yang kotor, penuh dengan dosa dan perlu untuk dibersihkan? Sahabat BSJD, mari kita bersama-sama memohon hikmat Tuhan untuk berada di jalan yang benar dengan membersihkan hati dan seluruh hidup kita dari dosa. Untuk itu tentu kita perlu terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dapat dimulai dengan cara kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, yakni melalui doa kita dapat bercakap-cakap dari hati ke hati dengan Tuhan. Selain itu kita juga diajak untuk setia mengenal dan belajar firman Tuhan, agar kita semakin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita taat, semakin kita setia kepada Tuhan, maka kepekaan rohani kita semakin dibentuk karena hikmat-Nya ada pada diri kita. Dengan kepekaan rohani, inilah yang dapat menjadi kesaksian sebagai teladan hikmat Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua melalui renungan BSJD pada hari ini. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, bentuklah kepekaan rohani di dalam kehidupan kami, agar kami selalu memelihara hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kepekaan rohani inilah yang membuat kami siap untuk membersihkan diri dari dosa, meninggalkan jalan yang salah, dan memilih untuk setia hidup di jalan yang benar. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan menyertai segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Sertai kami dengan kesehatan dari kekuatan, serta ajari kami untuk selalu bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Mampukanlah kami juga untuk melewati hari-hari kami dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.